Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 13 ini kita akan membahas controlling access to files. Yang pertama kita akan membahas basic Linux permission, dan yang kedua user group order dan lainnya. Kita langsung saja. Apa itu basic Linux permission? Sebelumnya itu kita ls terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat di sini saya mempunyai 3 folder yang belakangnya txt, dan saya akan melihat detailnya dengan perintah ls-l. Di sini terdapat perbedaan jika file tidak memiliki D di depannya dan direktori memiliki D di depannya. Lalu, apa maksud huruf di belakang seperti RW, RWX? R artinya read, dan W artinya write, dan X artinya execute. Jadi, apa sih maksud dari read, write, dan execute? Jadi, apa sih maksud dari read, write, dan execute? Misal kalian mempunyai akses write pada file, maka akan bisa open, dan jika kalian memiliki akses write pada directory, maka kalian bisa melihat dan mengisi pada directory atau ls. Lalu ketika memiliki akses write pada file, maka kalian bisa mengubah isi di dalamnya. Dan jika kalian memiliki akses write pada directory, kalian bisa menambahkan dan menghapusnya. Dan kalau kalian memiliki akses execute pada file, maka kalian akan bisa running file dan bisa cd ke directory. ls. Untuk melihat detail bisa kalian lihat di sini terdapat huruf-huruf seperti RW, RWX, dan terdapat nama di sebelahnya, Sekar 24, dan ada directory folder. Contoh, apa maksud dari file di depannya ini? Jadi strip di sini menandakan bahwa setiap file, dan di sini directory. Jadi ada 3, yaitu RWX, rstrip, xr, dan strip x. Apa maksudnya? Jadi RWX ini menandakan permission untuk user. Jadi user dari desktop bisa mendapatkan akses RWX ini, lalu rstripx itu menandakan bahwa permission milik grup. Misal desktop hanya mendapatkan permission ini saja. Sama di sini juga ada rstripx. Ini menandakan permission untuk order. Nah, order itu bukan user ataupun grup. Jadi order itu diakses pada siapa saja. Kita akan mengganti hak kepemilikan pada suatu file. Di sini saya ada file 3.txt, dan kalau kita lihat detailnya, file ini hak kepemilikannya milik Sekar 24. Di sini saya akan membuat file baru dengan perintah touch ownership.txt, lalu ls-l. Maka hak kepemilikannya milik Sekar 24. Nah, di sini saya akan membuat user baru dan memindahkan kepemilikan file ownership ini ke user baru. Kita ke root terlebih dahulu. Lalu buat perintah sudo add user new owner, lalu enter.
kita dimintai mengisi password. Bisa kalian skip saja bagian ini. Lalu Y. Nah, di sini user telah terbuat. Kita masuk ke directory home. Lalu kita ls. Maka di sini ada user baru yaitu new owner. Sekarang kita ke user. Jadi sekar 24. Lalu ls-l. Dan di sini kita akan mengganti hak kepemilikan yang tadinya sekar 24 akan ganti ke new owner. Caranya kita masuk ke su new owner. Lalu get home. Dan kita ls-l. Di sini bisa kalian lihat user new owner berada di grup new owner dan dia juga merupakan user new owner yang berada di order. Untuk mengakses file ownership kita ls-l. Jadi untuk akses ini kita hanya read, jadi tidak bisa membuat file. Kita coba nano ownership txt. Maka di sini tidak bisa melakukan writing di sini. Langsung saja untuk merubah kepemilikan buat perintah chone new owner -2 new owner ownership.txt ls-l. Bisa kalian lihat di sini bahwa kepemilikan filenya sudah berganti. Di sini saya akan mencoba mengubah permission. Kita buat terlebih dahulu filenya dengan perintah touch permission.txt. Lalu ls-l. Di sini user dan grupnya masih sekar 24. User ini hanya bisa write dan read. Grup hanya bisa write dan order. Yang juga bisa write, saya akan membuat grup sekar 24 bisa melakukan write pada file ini dengan perintah chmod group plus write permission.txt. Ini nama filenya permission. Perintah chmod untuk mengganti permission dan G di sini artinya grup dan plus itu ditambahkan write. Lalu ls-l. Bisa dilihat grup di sini sudah bisa write dan write. Saya akan masukkan username user new owner ke grup sekar 24 agar bisa masuk ke file permission ini, masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian cd-2 buat perintah sudo usermod min a G besar sekar 24 new owner.
masuk ke user new owner, lalu kita coba nano permission.txt. Nah, di sini sudah bisa melakukan writing. Kita coba contoh 1. Kita Ctrl X, Y, Enter. Untuk menghapusnya kita bisa perintah chmod group min atau menghapus dan write. Lalu filenya permission.txt. Kita ls -l dan di sini write-nya sudah menghilang. Kita masuk ke new owner terlebih dahulu, lalu cd sekar 24 slash. Maka di sini hasilnya tidak bisa karena pada order dan group tidak diberikan permission execute. Cara agar order dan group bisa masuk ke user sekar 24, kita bisa masuk dulu ke root. Lalu kita bisa keluar dari sekar 24, cd.2. Nah, yang pertama G plus X. Execute ditambahkan ke group, dan yang kedua execute ditambahkan ke order, dan yang ketiga write ditambahkan ke order, dan yang keempat write ditambahkan ke group sekar. Kita ls -l, maka user sekar 24 memiliki permission write execute pada group dan juga order. Kalian bisa tambahkan permission write pada group dan order dengan perintah chmod g plus r dan chmod o plus r. Ketika kita ls -l, user sekar 24 telah memiliki full access. Lalu saya ke new owner, kita ke sekar 24 slash, lalu ke root, cd.2. Untuk menghapus execute pada group, kalian bisa memberi chmod group min execute, juga chmod order min execute. Jika ls -l, maka execute akan hilang dan diganti strip seperti ini. Untuk execute, kita hanya bisa menggunakan perintah berbasis shell berakhiran .sh. Ketika kita menggunakan file berbasis txt, maka tidak akan bisa. Saya akan membuat file berbasis sh dengan perintah touch d.sh. Jika saya nano d.sh, maka perintahnya adalah echo hello world. Kemudian keluar, saya ls -l, dan di sini file d.sh belum memiliki akses execute.
Saya akan menambahkan permission dengan masuk ke root terlebih dahulu, lalu masukkan password dan perintah chmod user plus atau ditambahkan execute d.sh. Lalu saya masuk ke user, kita coba /d.sh, dan ini ada tulisan yang kita buat. Ini kita akan mereview perintah chmod yang merupakan perintah untuk merubah permission jadi U sama dengan user dan O adalah author dan G merupakan group. Misal kalian ingin menghapus write pada file dokumen, kalian bisa menggunakan chmod g-x dokumen. Dan jika ingin menambahkan, menggunakan plus. Dan kalau huruf R itu write, dan X adalah execute, dan W adalah write. Dan jika D itu adalah directory. Pada materi kali ini kita akan menggunakan angka yang mana bisa mempermudah kita. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Jadi permission execute sama dengan 1, permission write sama dengan 2, dan permission write sama dengan 4. Di sini saya akan membuat file baru dengan perintah touch permission.txt lalu ls-l. Dan di sini saya akan membuat user file full access dan menambahkan write pada group dan execute pada order dengan perintah chmod 765 number permission.txt. Nah, 7 di sini artinya karena saya ingin full access, jadi execute write rate-nya dijumlah hasilnya 7. Untuk group, karena saya ingin menambahkan write saja, jadi 6. Dan untuk order, karena saya ingin menambahkan execute dan ditambah write, jadi di sini 5. Di sini file number permission.txt-nya akan permission berubah menjadi sesuai perintah yang kita gunakan tadi. Lalu untuk menghilangkan salah satu permission, bisa kalian write perintah yang tadi. Di sini saya akan menghapus execute pada user. Saya hanya perlu mengurangi angkanya, jadi chmod 656 number permission.txt. Lalu ls-l di sini sudah menghilang, jadi permission hanya bisa write dan juga write pada user. Di sini kita akan mengubah user dan group pada directory. Di sini saya akan membuat file mkdir dir1, lalu enter, masuk ke dir1 dengan perintah cd dir1/. Lalu buat directory di dalamnya dengan perintah
mkdir dir 2. Kita keluar dulu cd.2. Lalu ls-l, maka di sini user dan grupnya masih sekar 24. Kita akan mengganti dengan new owner. Untuk merubah, kita masuk ke root terlebih dahulu dan perintah chown new owner -2 new owner -1 lalu ls-l. Nah, sudah berubah hak kepemilikan menjadi new owner. Lalu saya akan merubah hak kepemilikan dir 2. Di sini terdapat dir 2 yang user dan grupnya masih sekar 24. Nah, sekarang kita akan merubah direktori pada permission. Di sini saya akan menghapus permission execute pada user dan menambahkan permission write pada group direktori dir 1. Ini kita masuk ke root terlebih dahulu. Masukkan perintah chmod user min execute itu untuk menghapus execute, chmod group plus write, dan ini untuk menambahkan. Nah, di sini dir 1 execute pada user sudah menghilang dan write pada group sudah ditambahkan.